Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Zuhud Abdillah dengan NIM A420210010 akan menjelaskan tentang implementasi sila keempat dan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya memohon maaf apabila contoh yang saya berikan kurang banyak dan mungkin kurang relevan dengan tema yang akan saya bahas. Sebelum itu, kita masuk ke latar belakang. Pancasila merupakan dasar dari negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar terbentuknya negara dan pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa adanya dasar negara yang kuat dan tidak akan dapat mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Kemudian pengertian Pancasila itu sendiri adalah Pancasila ideologi dasar bagi negara Indonesia. Dari bahasa Sanskerta, nama Pancasila diambil, yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian fungsi dan kedudukan Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara, serta pandangan maupun pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa adanya suatu negara yang kuat dan tidak akan mengetahui kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Kemudian Pancasila sila keempat. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Apabila kita memiliki sebuah kepentingan pribadi, namun dalam situasi tersebut kita masihlah bersama-sama, kita masih dalam sebuah perkumpulan, maka akan lebih baik apabila kita mendahulukan kepentingan bersama dan menomorduakan atau menomorsegilkan kepentingan pribadi. Hal ini agar tercipta sebuah persatuan, ya, sangat berhubungan dengan sila sebelumnya, ya, agar kita bisa memaknai sila keempat Pancasila ini. Kemudian cinta permusyawaratan dan demokrasi. Dalam hal apapun, dalam masalah apapun, akan lebih baik apabila kita mengambil jalan tengah dengan cara kita bermusyawarah, dengan kita mengambil suara terbanyak, dengan cara kita mendiskusikan. Jadi dalam penyelesaian masalah tidak sepihak, namun dengan cara bersama-sama dan diselesaikan dengan bermusyawarah. Kemudian bijak dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Makna dari simbol sila keempat adalah hewan banteng yang merupakan hewan sosial dan suka berkumpul, sehingga sila keempat mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dan mufakat dalam mendiskusikan sesuatu. Sila keempat juga mendefinisikan mengenai keutamaan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan tersebut. Juga harus dihargai dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap hal yang dilakukan berdasarkan musyawarah harus diterima dengan bijak. Sikap dan perilaku bijak dalam bermusyawarah menggambarkan bahwa individu tersebut mengutamakan kepentingan bersama. Maka dari itu, musyawarah merupakan keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan individu. Namun tidak semua orang mampu melakukan musyawarah karena masih memiliki sikap dan perilaku yang lebih mementingkan untuk diri sendiri. Oleh karena itu, Indonesia membuat Pancasila supaya setiap anggota masyarakat Indonesia mampu mengikuti masyarakat dan menerima keputusan bersama. Berikut adalah contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, terlihat pada gambar di bawah, merupakan foto pelaksanaan rapat musyawarah pemilihan ketua OSIS tingkat SMP. Dalam hal tersebut diperlihatkan 2 pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, ya, di mana dalam proses pengambilannya menggunakan suara terbanyak dan dengan
cara mufakat agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada kejanggalan. Kemudian Pancasila, sila kelima. Rasanya sudah menjadi hal yang umum kalau masyarakat Indonesia sangat ingin merasakan kesejahteraan yang merata. Kesejahteraan yang merata bisa membuat rasa bahagia pada setiap anggota masyarakat. Dari rasa bahagia ini akan muncul keinginan setiap anggota masyarakat untuk saling menjaga kerukunan dan ketentraman. Supaya masyarakat Indonesia merasakan kesejahteraan yang merata, maka setiap bangsa Indonesia perlu melakukan sikap dan perilaku adil. Bukan hanya bangsa saja, tetapi negara Indonesia ikut berperan untuk menerapkan sikap dan perilaku adil pada sistem pemerintahannya. Maka dari itu, keadilan sosial ini sudah seharusnya dilakukan dengan sistematis. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bunyi sila kelima saja sudah ketahuan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial yang merata. Oleh karena itu, setiap masyarakat Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum dan negara. Sila kelima memiliki lambang padi dan kapas, yang di mana padi memiliki warna kuning, sedangkan kapas memiliki warna putih dan hijau. Kemudian penerapan sila kelima dalam kehidupan. Gambar di bawah merupakan foto kegiatan yang mencerminkan sila kelima yang berisi keadilan sosial, yaitu memberi sama rata dan adil terhadap teman. Sebagai contoh lain, kita memiliki teman, sebut saja si A, si B, dan si C. Ketika teman kita ini memperlakukan kita dengan berbeda-beda, si A bersikap baik, si B bersikap lumayan baik, dan si C bersikap buruk terhadap kita. Perlakuan mereka bertiga terhadap kita mungkin memang berbeda-beda. Namun kita tidak boleh membalas perlakuan mereka dengan cara yang sama. Kita harus menyamaratakan dengan membalas perlakuan mereka dengan kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, itu datang dari saya sendiri. Bila ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.